Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, niat itu kalau di dalam bahasa itu ada dua. Yang pertama kalimatnya, hadisnya, ya hadis itu artinya riwayat. Nabi Muhammad ngendiko, innamal a'malu binniyat likulli imri'in man nawai. Tuh. Dua-duanya. Kalau mau dipotong, yang terkenal ini ya. Ibadah kan yang penting niatnya. Boleh. Kalau sudah diniatin ibadah yang penting niatnya, niat itu hati. Ya udah dalam hati saja, jangan berucap, jangan bergerak. Tuh. Karena kalau sudah berucap, bergerak, itu namanya bukan niat, namanya nawaitu. Yang kedua, likulli imri'in man nawaitu, itu aslinya. Tapi kan hadisnya likulli imri'in man nawai. Jadi sesuatu yang sudah berucap dan bergerak itu masuk kategori nawaitu. Namanya nawaitu. Nawaitu itu sudah berucap dan bergerak. Kalau niat likullim innamal a'malu binniyat, yang pertama itu. Sesungguhnya amal ibadah kuwi sing penting niatnya. Ya udah, kalau niat kan hati. Contohnya lebaran masih jauh, niatnya sudah ada. Buka puasa masih berapa jam, niatnya sudah ada. Ya udah, kalau memang yakin yang penting niatnya, ya sudah, di dalam hati saja. Karena kalau sing penting niatnya tetapi kok melakukan, contoh, sholat kan yang penting niatnya, terus dia melakukan begini. Lah kalau sudah melakukan berucap, itu harus melakukan likulli imri'in man nawai. Ikuti aturannya. Jangan sekarepe dhewe, kecuali sembahyang dhewe di rumah sendiri ya, sholat sendiri di rumah sendiri, usoli sendiri di rumah sendiri, bebas. Terserah mau model apa. Ucapannya bagaimana terserah sendiri ya. Tapi kalau sudah masuk musola atau masjid, gayanya sendiri nggak boleh. Harus ikuti syariat. Contoh, kita kalau makan sendiri di rumah sendiri, gayanya bebas, terserah. Mau begini, mau bagaimana, gayanya bebas. Ya, makan sendiri di rumah sendiri, gayanya bebas. Tapi kalau makan di parasmanan, di tempat pernikahan, gayanya sendiri nggak bakalan dipakai semua. Pasti ngikutin yang lain. Jadi kalau sholat sendiri dengan keinginan sendiri, sistemnya sendiri, mending sholatnya di rumah sendiri-sendiri. Di rumahnya sendiri, sendirian. Tapi kalau sudah masuk musola, sudah masuk masjid, hati-hati, nggak boleh pakai cara sendiri. Caranya harus lengkap. Innamal a'malu binniyat likulli imri'in man nawai. Itulah hadis 2 biji. Sesuatu yang dilakukan di masjid harus niat dan nawaitunya sinkron. Niat di hati dengan gerakan kita harus sinkron. Contoh, permainan sepak bola itu jelas permainan. Tapi kalau sudah tanding, nggak boleh main-main. Apalagi ritual jamaah, jangan main-main. Hati-hati, salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisan atau ucapannya. Ucapan Jawa,
ucapan Indonesia, ucapan Inggris, ucapan bahasa Arab ini yang jarang kekontrol. Kalau bahasa Jawa kita sadar, oh aku salah. Ada yang, oh kamu salah ngomongnya. Itu kalau bahasa Jawa banyak yang tahu, bahasa Indonesia salah banyak yang tahu, banyak yang negur. Coba kalau bahasa Arab, jarang yang tahu. Sehingga bisa keluar sakar PDW dengan alasan yang penting niatnya, padahal salah. Hati-hati, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya saja, artinya bahasa Jawanya, artinya saja. Karena bahasa Al-Quran itu sangat amat ruwet. Nggak main serampangan, nggak boleh. Ya kecuali sembahyang di rumah sendiri dan sembahyangnya sendirian, silahkan. Tapi kalau jamaah, hati-hati, karena ucapan kita itu keluar. Ucapan itu energi, keluar itu melalui gelombang namanya frekuensi, sampai kepada seseorang namanya vibrasi getaran. Kalau yang mendengar Al-Fatihah itu orang yang tidak tahu, dia pasti ngikuti, ah saya mau belajar, saya jadi makmum hitung-hitung mau belajar. Kalau imam Al-Fatihahnya benar, kalau salah. Yang repot lagi, Al-Fatihah imamnya salah, ada makmum yang ngerti, wajib memberitahu. Tapi kalau yang diberitahu marah, terpaksa makmum itu nggak mengikuti. Ya, makmum itu akan mundur karena beban. Karena beban. Hati-hati, jangan sakar PDW. Kalau mau sakar PDW sendiri, ya sendiri, pokoknya sendiri, sholat sendiri, wirid sendiri. Ucapan kita kalau di dalam hati, kalau salah nggak ada yang nyalain. Makanya sholat sendiri, ya sholat sendiri, tidak usah dikeluarkan suaranya dalam hati, bil kolam, dengan kalam saja. Makanya kalau imam di masjid atau di musola itu hati-hati, harus fasih, tajwidnya, makhrajnya, waqaf wasolnya, idharnya, idghamnya, bilahuna, bihuna, iklab, qalqalah, matofi'i, mat jais, mat lazim, banyak banget lah, mat harfi musyabah. Hukumnya sangat ruwet. Mendingan sembahyang dewe. Ngucapnya gimana ya, namanya sembahyang sendiri kok, nggak usah diucapin, karena Gusti Allah ngelihatnya hati. Tapi kalau jamaah yang dilihat, niat hatinya dilihat, gerakannya dilihat, ucapannya dilihat. Ingat, kalau sembahyang berjamaah, usoli berjamaah, sholat berjamaah, yang dilihat itu ada 3. Hati niatnya, ucapannya, dan gerakannya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.